Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Lara Maharani, NIM 21029147, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar coding. Nah, yang pertama ada sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Nah, perangkat pada komputer itu ada 3, hardware, software, and brainware. Hardware atau disebut juga dengan perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer yang bisa dilihat secara kasat mata dan disentuh secara fisik. Nah, software atau disebut juga dengan perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software ini berfungsi sebagai alat aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Nah, ketiga ada brainware. Brainware ini adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware juga sering disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware ataupun software. Yang kedua ada program komputer. Apa itu program komputer? Program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Nah, tujuan dari program komputer ini itu adalah didesain agar bisa menjadi hubungan antar hardware sehingga masing-masing komponen hardware sebuah komputer dapat bekerja secara bersamaan tanpa hambatan serta bisa dengan fungsi yang diharapkan oleh penggunanya. Nah, bagaimana proses pembuatan program ini? Proses pembuatan itu adalah user atau programmer menulis kode sumber pada teks editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode ini terdiri dari dua macam, yaitu kompilasi dan interpretasi. Nah, yang ketiga itu ada algoritma program. Apa itu algoritma program? Menurut sejarah, kata algoritma itu berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat Al-Khwarizmi ini menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itulah diperoleh akar kata aljabar atau algebra. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan algoritma program. Contohnya itu seperti cara membuat telur orak-arik. Nah, yang pertama tentu saja kita harus menyiapkan telur yang akan dimasak. Yang kedua, kita pecahkan telur itu dan kita masukkan ke dalam wadahnya. Kocok telur dan tambahkan bumbu sesuai dengan selera. Terus kita panaskan penggorengan. Setelah penggorengan panas, masukkan telur ke penggorengan dan aduk telur sampai menjadi orak-arik dan tunggu sampai matang dan telur siap untuk dimakan. Nah, cara penulisan algoritma program terdapat 3 cara. Yang pertama ada pseudocode, flowchart, yang ketiga ada kalimat deskriptif. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu pseudocode. Pseudocode atau dalam bahasa Indonesia disebut juga sekode palsu, adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditunjukkan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Tujuannya itu agar manusia dapat dengan mudah
dalam pemahaman dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umumnya digunakan. Lebih lagi, aspek yang relatif ringkas tidak bergantung pada suatu sistem tertentu yang merupakan prinsip utama dalam suatu algoritma. Nah, cara penulisan code ini itu ada judul, berisi judul algoritma, ada deskripsi, berisi deklarasi variabel atau konstanta, ada implementasi, berisi inti algoritma, notasi pseudocode. Nah, itulah presentasi dari saya tentang di mata kuliah pengantar coding ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.